Ya, kita akan lanjutkan. Saya hapus dulu. Ini kita lihat campuran homogen dan heterogen. Saya akan tanya. Lihat. Yang termasuk homogen mana saja? Sayur lodeh homogen apa heterogen? Bisa dipisah apa tidak bisa dipisah kalau lodeh? Bisa dipisah ya. Berarti dia heterogen. Berarti nomor 1 heterogen. Sabun cuci dengan air bisa dipisah? Tidak. Berarti dia homogen. Kuah opor. Jangan. Bisa dipisah? Kuahnya bisa dipisah dengan airnya? Bisa? Tidak. Kalau tidak berarti dia homogen. Asam dengan asam cuka dengan air bisa dipisah? Tidak. Berarti dia homogen. Air dengan air cucian beras. Air cucian beras. Air cucian beras, bukan air dengan berasnya. Air cucian beras bisa dipisah air cuciannya dan berasnya? Tidak ya. Tidak. Air cuciannya. Kalau berasnya bisa. Kalau beras dengan air dia heterogen. Tapi hasil cuciannya dia homogen. Air teh celup? Tidak ya. Tidak. Kalau airnya dengan tehnya? Bisa. Kalau airnya dengan tehnya dia heterogen. Tapi kalau air tehnya dia homogen. Paham bedanya? Air kopi dengan air. Ketika kamu mengaduk kopi, airnya jadi apa? Hitam. Ada kopinya di bawahnya, sisanya. Kalau yang mengendap dengan airnya itu heterogen. Tapi kalau yang sudah jadi air kopi, dia homogen. Jadi dalam proses kopi itu ada 2 campuran, homogen dan heterogen. Paham ini homogen dan heterogen ya? Kita lanjutkan ke gambar ini. Nomor 4. Lihat nomor 4. Saya akan jelaskan secara semuanya. Berdasarkan gambar dan skema, bagian berkode apa energi listrik yang dihasilkan? Energi listrik yang dihasilkan. Pertanyaannya apa? Bagian berkode huruf apa energi listrik yang dihasilkan? Ini tidak jelas. C. Lihat, kita akan bahas satu-satu. Kalau misalnya huruf K. Ini K, ini namanya pembangkit listrik, ini batu bara. Batu bara. Lalu ini namanya PLTU. Dari mana taunya? Ini ada asapnya. Pembangkit listrik tenaga uap membakarnya dengan batu bara. Ini PLTU. PLTU nanti itu akan menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Tegangannya kuat. Ini tegangannya kuat, besar sekali. Ini bisa di atas 1000, 10.000 volt. Di atas. Kalau kamu nyalur ke sini, TV-nya jeblok. Kenapa? Karena tegangannya besar. Karena dia akan dialirkan ke tempat yang jauh. Akan dialirkan ke tempat yang jauh. Itu yang A ya. Jadi energi, mengapa kode N energi listrik? Kode N energi listrik. N mana N? Ini di sini. N harus bertegangan ekstra tinggi karena akan dialirkan ke tempat yang jauh. Tempat jauh. Kalau misalnya lihat ke sini.
Energi yang dapat digunakan di rumah-rumah yang huruf apa? R dengan S. Ini yang dapat digunakan di rumah-rumah. Mengapa R dan S? Berapa tegangannya R dan S? 220 volt. 220 volt ini yang di sini 220 volt. Tujuannya adalah supaya dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga. Lihat M. Gambar M. Kelihatan tidak gambar M? Kelihatan? M ini namanya gardu induk. Gardu induk itu, gardu induk, dia memiliki trafo, namanya trafo step up. Artinya setelah dia arus listriknya berjalan jauh dari K ke L, arus listriknya itu sudah melemah. Karena melemah, maka dia perlu dinaikkan, dikuatkan. Step up, menaikkan tegangan. Jadi yang lemah diperkuat lagi. Jadi tugasnya di sini ini memperkuat tegangan. Yang O apa ini O? O apa? O sama dengan M. Dia gardu induk memiliki trafo step up. Tujuannya untuk menaikkan tegangan setelah dia berjalan jauh. Kalau yang itu di situ itu trafo apa? Bukan. Itu namanya trafo step down. Di sini lokasinya trafo step down. Tujuannya menurunkan tegangan listrik supaya yang semula 10.000 volt diturunkan menjadi 22 volt. Mana orang jeblok dah semua enggak kesetrum. Tidak bisa karena berbahaya. Karena tegangannya tinggi sekali. Dia memiliki seperti tegangan petir. Usah bergedek. Kepriwe kira-kira? Alhamdulillah, gitu ya. Yes, TV-nya anyar, itu ya. Kayak gitu. Sudah cukup? Yang ini kita lihat nomor 5 ya. Nomor 5. Gambar nomor 1 ini gambar apa? Air menguap. Ini namanya evaluasi. Astagfirullah. Nomor 1 evaporasi. Nomor 4 evaporasi. Nama lain evaporasi adalah penguapan. Jadi siklus air menunjukkan peristiwa penguapan berarti nomor 1 dan nomor 4. Kita akan nama tahapannya disebut evaporasi. Nomor 2. Ini namanya kondensasi atau pengembunan. Proses di mana titik-titik air berubah menjadi air hujan, begitu? Bukan, berubah menjadi titik-titik air. Kalau yang berubah menjadi hujan ini nomor 3, namanya presipitasi. Ini awan. Awan putih berubah menjadi awan hitam. Ini namanya juga sama, kondensasi. Kalau berubah menjadi titik-titik hujan itu presipitasi ya. Ini ada gambar uwer-uwer, ini apa artinya? Yang ditunjuk kalau yang ini. Ini ya, perhatikan saya ulang supaya tidak bingung. Nanti kacau. Saya ulang dari awal.
urutannya ya. Lihat. Nomor 1, air menguap. Menguap namanya evaporasi. Sama dengan nomor 4. Setelah menguap, air akan berubah menjadi awan. Itu ya. Awannya ini awan putih berubah menjadi awan hitam. Namanya kondensasi. Lalu setelah berubah menjadi awan hitam, dia akan bagaimana? Akan turun menjadi hujan. Nomor 2 ini boleh dianggap hujan lah. Ini misalnya kita anggap hujan. Presipitasi. Lalu setelah presipitasi, dia akan masuk ke dalam tanah ini. Ini kan ada tanda panah. Nah, kalau masuk ke dalam tanah namanya infiltrasi. Paham ini? Penguapan nomor berapa? 1 dan 4. Nama tahapannya namanya apa? Evaporasi. Kalau nomor 2 namanya apa? Hujan. Hujan namanya apa? Presipitasi. Atau hujan. Mencair. Kalau nomor 5 namanya apa? Kondensasi. Atau istilah lainnya pengembunan. Nomor 3 namanya apa? Kalau ini hujan, kalau masuknya ke dalam tanah infiltrasi. Paham ya? Sudah habis. Ada pertanyaan? Nah, saya tutup ini.